Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Dwi Halfia. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP BP Al-Mutahar, Pleret, Purwakarta. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Jember tahun 2024. Hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Jember tahun 2024. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran yaitu semangat mencari ilmu di kelas 9B. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, udah sangat semangat untuk belajar, siap? Ya. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM dipimpin untuk berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita menjadi lebih berkah. Amin. Oke, pertemuan hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran PAI di kelas 9 dengan materi yang baru ya. Dengan materi yang baru, jadi harus semangat baru. Seperti pada pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari materi yang baru atau subtopiknya, babnya ke bab selanjutnya gitu. Nah, untuk lebih semangat lagi, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran kelas 9B. Kita cek dulu. Boleh satu kata untuk hari ini ya, yang Ibu absen, dan cek kerapihan juga. Oke, siap? Bintang? Bintang sakit. Di asrama ada tapi? Bintang sakit. Dija Rumsari? Dija, kata-kata untuk hari ini? Semangat. Kemudian Fala? Sakit? Pulang? Dari kapan? Selanjutnya akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Sebelum ke tujuan pembelajaran. Ada yang masih ingat? Sebelum itu nanti sepertinya itu sudah dibaca ya tentang keutamaan, seperti yang Ibu kemarin sampaikan bahwa emang harus dipelajari dulu. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang tajwid ya. Ingat? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke semangat mencari ilmu dengan tujuan pembelajaran. Di antaranya silahkan boleh
dibaca. Siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Sama boleh, silahkan. Kelihatan nggak? Ayat 9. Oke, sekarang KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya nomor 1, 2, 3. Silakan yang di depan yang lebih terlihat, Kirana. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: 1. Membaca surah Al-Mujadalah 58 ayat 11 dan surah Al-Zumar 39 ayat 9 dengan 1. 2. Mengidentifikasi tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. 3. Melakukan tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Nah, jadi tadi yang dibacakan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan, nah jadi kita itu harus setidaknya bisa membaca, harus bisa membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Az-Zumar. Nah, nanti diantaranya selain membaca dan mengidentifikasi tanda-tanda wakaf. Ya, nanti kita pelajari dulu tanda-tanda wakaf itu apa, tanda-tandanya apa saja. Nah, kemudian dipraktikan. Ya, nanti ibu bagi kelompok. Nah, nanti mengidentifikasi ayat dari 2 surat tersebut. Ya, di situ ada tanda wakaf apa aja. Kenapa bacanya harus seperti apa gitu? Apakah dilanjutkan atau berhenti? Nanti akan kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya, paham ya untuk tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada peta konsep dulu sebelum ibu paparkan tentang semangat mencari ilmu. Yang pertama itu membaca dengan tartil. Nah, tadi seperti pada tujuan pembelajaran kita itu harus dapat membaca Quran surat Al-Mujadalah dan surat Az-Zumar. Nah, ini dengan tartil, kemudian yang tadi mengidentifikasi dan mempraktikannya. Itu alurnya ya. Jadi nanti tahapannya biar tahu. Ibu sampaikan dulu. Nah, yang pertama yaitu membaca Quran dengan tartil itu apa sih? Iya, membaca secara perlahan. Membaca apa? Al-Quran. Apakah sudah membaca Al-Quran dengan tartil belum? Belum, masa? Insya. Oke, nanti biar lebih tahu lagi ya. Mudah-mudahan sudah pada membaca dengan baik ya, tajwidnya. Terus ini kan kita bahas tentang wakofnya ya. Jadi ketika kita paham tentang tanda-tanda wakof, sehingga bacaan Al-Quran akan menjadi lebih baik ya. Jadi kalau bacanya asal-asalan bisa jadi merubah arti yang seharusnya berhenti, misalkan jadi dibabaskan gitu. Terus atau yang harusnya dilanjutin malah berhenti. Nah, biar lebih paham kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke. Sebelum Oke. Nah, kita dengarkan dulu ya bacaannya, nanti boleh dipraktekkan membacanya. Disimak dulu. Surat Al-Mujadalah dulu. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير. Nah, tadi Quran surat Al-Mujadalah ya. Sudah cukup jelas? Oke, sekarang yang Az-Zumar. وَلَنْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Oke, coba tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Boleh
Dibaca surat ini dulu, surat apa? Ya, surat Al-Mujadalah boleh. Kalau terlalu panjang boleh sampai tanda wakaf, nanti dilanjutkan sama temannya. Silahkan, sama silahkan. Udah cukup? Boleh dilanjutkan dari tanda wakaf itu? Oke, terima kasih yang sudah membacakan surat Al-Mujadalah. Udah pada bagus bacaannya ya. Tinggal nanti kita lihat apakah sudah sesuai tanda-tanda wakafnya gitu, sesuai dengan tanda-tanda wakaf dan bacaannya. Kemudian Quran surat Az-Zumar, silakan siapa yang membacakan, boleh 2 orang. Silakan, Dija. Kira nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa qanitul ana Silakan Dija. Oke, baik, terima kasih yang sudah membacakan surat Az-Zumar ya. Bacaannya sudah pada bagus, alhamdulillah. Tinggal nanti kita lihat apakah sudah sesuai ya. Nah, di sini ada pengertian tanda-tanda wakaf. Ya, wakaf menurut bahasa artinya apa? Menahan atau berhenti. Jadi ketika kita bertemu dengan tanda-tanda wakaf di Al-Quran, itu cara bacanya berhenti atau menahan ya. Nah, kemudian kalau menurut istilah ilmu tajwid, nah tanda-tanda wakaf itu juga tidak selalu berhenti ya, nanti kita akan pelajari. Nah, menurut istilah, silakan coba kelompok sebelah sana, ada yang baca ini nih, menurut istilah. Di buku juga ada atau yang ini silakan dibacakan. Oke, terima kasih. Nah, kemudian biasanya wakaf ada di tengah-tengah ayat, tetapi ada juga yang di akhir ya. Jadi untuk apa? Ketika kita sedang membaca itu bisa berhenti sejenak. Jadi jangan dipaksakan ketika nafas kita tidak mampu ya untuk melanjutkan bacaan. Kita ini ada tanda-tanda wakaf. Ketika tapi tanda wakafnya masih jauh nih, bisa kan tadi berhenti dulu, terus kemudian bacanya diulang ya, diulang lagi, terus dilanjutkan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini mengenal tanda-tanda wakaf ya. Ada tanda wakaf apa aja? Ada wasal au. Nah, kalau ketemu dengan wasal aula lebih baik disambung ya. Ada huruf shad sama lam gitu kan. Wasal aula itu namanya, lebih baik disambung. Kemudian ada waqafu aula, lebih baik berhenti. Kemudian ada saktah ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi ditahan. Kan tadi ada yang berhenti, ada yang menahan ya, berhenti sejenak dan menahan gitu. Kemudian nah, sebentar, Ibu tanya dulu, ada nggak yang membaca Al-Quran di akhirnya tuh Shadaqallahul Azim tapi di tanda wakaf? Atau di akhir ayat? Di akhir ayat, karena sesuai dengan pengertian tadi, berhenti sejenak atau menahan ya. Jadi enggak kita selesai baca Al-Quran di tanda wakaf gitu ya, di akhir ayat kan biasanya. Kemudian wakaf apa? Muannaqah, berhenti pada salah satu tanda. Kemudian wakaf lazim harus berhenti ya, kayak gini tandanya mim. Kemudian wakaf mutlak harus berhenti dengan to, ini ada huruf to. Kemudian wakaf jaiz, huruf jim ya, boleh berhenti, boleh
sambung. Jadi boleh berhenti sejenak, boleh dilanjutkan. Kemudian lam waqaful fi, ya, bukan tempat berhenti, jadi dilanjutkan. Nah, nanti masih ada lagi banyak tanda-tanda waqaf, bisa nanti cari referensinya di buku paket, di internet, atau di Al-Quran. Apalagi di Al-Quran itu semua ayat, semua surat di situ ada, dan berbagai tanda waqaf di dalamnya sudah ada semuanya. Nah, nanti kita identifikasi ya. Kita identifikasi, kita buat kelompok. Nah, kita bentuk kelompoknya dulu. Nanti Ibu kasih LKPD-nya seperti ini gambarannya. Nanti dibentuk 4 kelompok. Ada yang mengidentifikasi surat yang Al-Mujadalah ayat 11, 2 kelompok. 2 kelompok lagi yang Az-Zumar ayat 9. Kita bentuk kelompoknya dulu, biar adil ya. Oke, ini sudah sesuai nama-namanya ya? Kita mulai. Disimak ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, Syakira ya. Oke. Kumaha ibu teh? Dicatat ya. Ibu minta tolong dicatat. Kelompok 1 Syakira. Nah, kalau yang udah masuk Ibu hapus namanya ya, biar nggak 2 kali. Syakira kelompok 1. Siapa lagi kelompok 1? Berarti 4 orang ya. Fauzia kelompok 1. Diingat-ingat ya. Kemudian Nur kelompok 1. 1 orang lagi ya. Berarti yang 4 orang 2 kelompok, yang 3 orang 2 kelompok. Najwa kelompok 1. Jadi tadi siapa aja? Syakira, Fauzia. Iya. Kelompok 1. Syakira, Fauzia, Siti Nurjana, Najwa. Oke, ini kelompok Al-Mujadalah kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ada Zulfa, kemudian Zulfa, Salma. 3 orang ya. Salma, 1 lagi. Zulfa, Salma, dan Dija. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 Zulfa, Salma, Dija. Oke, sekarang kita ke kelompok 3-4 orang. Bisa 8. Boleh, silakan menempatkan tempatnya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, silakan duduk dengan nyaman. Kemudian diskusi ya. Jadi harus mengerjakan dengan sama-sama berdiskusi. Ibu bagikan. Nanti di sini ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya. Tugas 1 itu menulis ayatnya. Ya. Tugas 1 menulis ayatnya, kemudian diidentifikasi. Ya. Ayat dari ayat tersebut, ayat mana yang ada tanda wakofnya, kemudian tanda wakofnya apa, terus namanya apa. Tadi kan tanda sama nama beda ya. Misalkan yang apa, mutlak, itu kan tandanya to, namanya
Mutlak. Nah, cara membacanya apakah wajib berhenti sejenak atau harus dilanjutkan atau boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, boleh dituliskan di situ. Oke, kita sepakat mengerjakan berapa menit? 30 menit cukup? Oke, silakan. Nanti untuk presentasi Ibu pakai spinner lagi. Kelompok mana ya dulu yang menyampaikan hasil diskusinya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan, selamat mengerjakan. Apabila, oh ya, ini buat referensinya ini ada, bisa dari internet juga. Dicek dulu ada baterainya atau tidak ya. Kalau nggak ada, sepertinya kalau menurut Ibu di Al-Quran dan di buku udah cukup ya? Atau mau lebih jelas lagi boleh? 30 menit ya. Sekarang kelompok 4 aman? Kelompok 4-nya apa? Az-Zumar ya? Apakah nanti kita bandingkan sama nggak kelompok 1 sama 2 nih? Ada kekeliruan nggak dari hasil diskusinya? Ada beberapa tanda wakaf dari surat tersebut. Kelompok 1 ada permasalahan atau kendala nggak? Aman? Kelompok 3? Oke, gimana, sudah selesai diskusinya? Tidak ada kendala? Oke, kita masuk ke presentasi ya. Kita undi siapa yang akan presentasi pertama. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapapun itu harus karena sudah selesai. Kelompok 2. Oke, kita kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan. Jadi nanti ada yang jadi moderator, ada yang bacain hasil dan kesimpulan. Yang lainnya nanti di ini ya, menanggapi hasil presentasinya. Berarti kelompok 3 siap-siap menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanda wakaf apa aja yang didapatkan. Tanda wakaf yang didapatkan pada tanda wakafnya adalah wakaf belajar cara membacanya mengerti dan boleh dilanjutkan. Ayat awal itu tanda wakafnya wakafnya wakaf membacanya tidak boleh dilanjutkan. Dan ayat itu adalah tanda wakafnya wakaf Allah karena membacanya lebih baik. Kesimpulannya? Kita mendapatkan tanda wakaf yaitu wakaf belajar, wakaf rasul, wakaf Allah. Kemudian wakaf kedua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu.
bertiga mengenai presentasinya. Apakah sudah oke? Isinya? Oke, udah cukup ya. Jadi tadi ada berapa sunnah tanda wakaf yang didapatkan dari kelompok 2? 3. Dari surat apa? Oke. Kita lihat di kelompok selanjutnya ya. Apakah sama yang didapatkan hasil di... Oke, selanjutnya kita punya pemenang yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 1. Kita kasih semangat dulu. Ya. Nah ya, dua-dua di sini. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelompok 2 menanggapi. Kesimpulannya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu, kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Gimana tanggapannya dari kelompok 2 tentang presentasi dari kelompok 1? Oke, terima kasih tanggapannya. Next ya, yang Azumar nih, belum ada yang maju. Kita punya pemenang di kelompok 4. Kasih semangat. Silahkan. Kelompok 1 nanti menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang surat Al-Mulk. Lalu dari ayat yang ke-10 ada pertama ada tidak alhamdulillah tanda wakafnya waf dan lam. Nama wakaf tersebut al-wakfu Allah. Cara membacanya tentu lebih utama. Dan ayat yang kedua al-bab. Al-bab tanda wakafnya kuning. Lanjut. Cara membacanya kata akhir surat ayat tersebut. Hari ini kita sudah belajar tentang sekian
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih dulu untuk kelompok 4. Kasih, wow. Ya, kelompok 1 untuk menanggapi presentasi dari hasil kelompok 4. Oke. Selanjutnya, silakan kelompok 3 kita kasih tepuk semangat untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Di kelompok terakhir harus gong. Silahkan nanti kelompok 4 menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjadi bagi kami. Yang kedua, mengenali akademia. Yang kedua, yang ketiga, ulul albab, tanda dokumen, tanda angin, berhenti di tanda alif yang tersebut. Kesimpulannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu, kasih. Wow, silahkan. Gimana tanggapannya kelompok 4? Oke, tadi sama nggak hasilnya ada 2? Ada perbedaannya? Oke, kita lihat. Nah, ini ya, dari tadi hasil presentasinya udah pada bagus semua, udah keren-keren, udah oke-oke, udah pada percaya diri. Oke, kita lihat karena ada yang beda ya. Tadi kelompok 1 hanya menemukan 2 atau mencantumkan 2. Kelompok 2 ada 3 dari surat Al-Mujadalah. Kemudian dari surat Az-Zumar, kelompok 3 menemukan berapa tanda wakaf? 3. Kelompok 4? 2. Oke, kita lihat ada berapa tanda wakaf ternyata. Nah, dari Al-Mujadalah sama enggak ayatnya? Ada wasol. Ini yang ibu buletin. Kemudian ada Yaid, satu lagi apa? Wakul aula ada di ayat mana? Yang wakul aula di mana? Coba kita cek. Kalau di Al-Quran ada berapa di Al-Quran? 3 ya? Soalnya ibu ini kan hasil dari ini screenshotan. Berarti ada 3 ya? Ada Jaid, Jim, wasol aula sama wakil au tanda qaf. Nah, untuk yang Azumar ada 3 ya? Wakil aulanya 2, betul? Sama yang ain atau apa namanya ain dah? Itu atau dari akhir tanda kisah yang sempurna di akhir ayat gitu. Untuk yang ain. Oke, selanjutnya kita masuk ke refleksi ya, karena tadi udah selesai semua presentasinya.
Nah, bagaimana pemahaman tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan menggunakan tanda-tanda wakaf? Silakan, ada yang mau jawab? Boleh. Syakira. Oke, karena sangat penting ya, karena apabila kita tidak sesuai membaca Al-Quran dengan menggunakan tanda-tanda wakaf atau membacaannya harus tartil, kalau tidak akan dosa gitu. Kemudian sebutkan jenis-jenis tanda wakaf tadi, ada apa aja? Zaid, terus wasal aula, kemudian wakul aula, ada apa lagi? Sakta. Nah, oke banyak ya tanda-tanda wakaf tadi yang telah kita pelajari. Bagaimana cara membaca jika tanda-tanda wakaf? Jika menemukan ada tanda wakaf ketika kita membaca Al-Quran, menahan atau berhenti sejenak. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah paham? Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik lagi bacaannya dengan tartil ya. Nanti tajwidnya, kemudian panjang pendeknya. Nah, ini kesimpulan. Siapa yang menyimpulkan? Silakan kesimpulannya, Kirana. Boleh disimpulkan? Oke, ada lagi yang menyimpulkan? Cukup? Paham ya? Oke. Nah, alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita sudah banyak membahas tentang tanda-tanda wakaf, khususnya dalam Quran surat Al-Mujadalah dan Az-Zumar ya, ayat 11 dan ayat 9. Nah, untuk itu mari kita terapkan apa yang kita serap hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini sesuai dengan tema atau materi hari ini, yaitu semangat mencari ilmu. Jadi kita tidak hanya semangat saat belajar. Nah, setelah belajar kita harus makannya. Ya, nanti diterapkan dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi udah ada beberapa tanda wakaf, pengertiannya juga. Alhamdulillah hasil diskusinya udah pada bagus. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang keutamaan atau isi kandungan dan keutamaan semangat mencari ilmu. Isi kandungan dalam surat Al-Mujadalah dan isi kandungan dalam surat Az-Zumar. Jadi materinya masih tentang yang ini. Ya, cukup? Oke, masih semangat? Coba tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jaga kesehatan. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membacakan doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.